masih ini menampakkan diri gitu kan, deket pohon dia berubah jadi kakek-kakek kayak begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun pemirsa Par TV dimanapun Anda berada. Jumpa lagi di program Aheng. Aheng kita kali ini kedatangan tamu jauh dari Jonggol, Bogor seperti itu. Beliau bernama Kang Soleh. Kang Soleh sehat, Kang Soleh? Sehat, alhamdulillah. Sehat ya, alhamdulillah. Nah, Kang Soleh jauh-jauh dari Bogor ke sini tentunya membawa cerita yang menarik untuk kita simak. Di antaranya tadi sudah berbincang sedikit Kang ya. Ternyata Kang Soleh ini sempat semacam menarik pusaka-pusaka seperti itu Kang. Iya. Nah, bisa dimulai Kang ceritanya seperti apa sih itu? Masih seru kayaknya ini. Awal muasalnya sih sebenarnya saya sama dunia gaib atau syariat-syariat kayak begitu paling munafik saya kan. Awalnya. Awalnya saya mondok di Bogor gitu kan selama 2 tahun. Nah di situ mulailah karena banyak teman yang senang seperti itu juga gitu kan. Dan begitu juga saya juga punya guru spiritual gitu. Akhirnya setiap dia ke Jakarta, dia kan orang Jawa gitu kan ya. Setiap dia ke Jakarta, ke Bogor pasti kita main nih. Mainnya itu ya begitu, ke tempat-tempat seperti itu gitu. Ke tempat-tempat serem angker gitu kan. Akhirnya saya penasaran gitu kan. Nguji nyali kita juga gitu kan, kita penakut apa enggak gitu. Nah, ada satu cerita nih Kang nih. Pada hari itu malam Kamis, guru saya akan datang ke Jakarta nih. Dijemputlah sama saya, 2 sama teman saya nih. Kang, ayo kita tawasulan gitu kan. Kita tawasul, kita pergi ke Curug Ciherang namanya. Curug Ciherang. Konon katanya di situ tempat beristirahatnya Raden Surya Kencana gitu kan. Akhirnya jam 10 malam kita berangkat. Nah, sampai lokasi di situ kita tawasul Kang. Kan jalannya itu benar-benar setapak gitu. Kiri kanan hutan, rumah itu jauh lah gitu. Kita naik ke atas. Nah di situ udah kerasa tuh Kang. Ada keganjilan gitu kan. Di mana ada satu pohon gede, pohon itu dia bergerak sendiri gitu, goyang-goyang kayak ke bawah angin gitu. Saya lihat di sekitar yang lain pada diam, nggak ada yang gerak. Cuma pohon itu. Akhirnya kita kaget juga kan, istighfar, kita sholawat gitu kan. Kita lanjutkan ke atas. Nah setelah di atas, sama juga di atas Kang. Jadi dia curugnya itu ada 2 undap. Nah yang paling atas itu ada semacam piring. Piring itu dia terbang ke atas, dia ke curug yang paling atas gitu kan. Saya kaget, ini guru saya, apa kata saya, itu apaan tuh? Udah diam aja katanya gitu kan. Mulailah kita sampai ke lokasi buat kita tawasulan itu. Tawasul selama 30 menit lah di situ Bang ya. Sambil menyatukan dengan alam gitu kan gitu. Setelah beres, cobalah gitu. Wah, katanya ini ada oleh-oleh nih, ambil jangan gitu kan. Ambil Mbah, ada saya gitu kan. Dia mulai itu beraksi. Cuman begini aja nih ya. Nilai dapat. Apaan Mbah? Terus saya gitu kan. Apa tuh Bang waktu itu? Dia berbentuk telur putih gitu kan. Katanya itu telur buaya katanya. Telur buaya. Mustika gaib katanya. Oh, mustika gaib. Sekarang juga masih ada sih, saya simpen di rumah. Kalau kata dia, kalau mau
ditanam pakai jambe itunya apa namanya yang kerasnya itu dimasukin taruh di depan rumah katanya. Tapi saya taruh aja di atas rumah gitu kan buat koleksi. Ada lagi nih katanya. Apaan mbah? Tarik lagi sama dia. Nah dia berbentuk ini ya pecut malampir kayak gitu, cuman kuningan. Gede dia segede gini nih. Ada 2 lagi di situ, cuman nggak boleh. Yang apa namanya? Yang ketiga ada emas. Emas itu di dalam botol gitu kan. Yang satu lagi kujang gitu. Ini nggak boleh katanya Le. Kenapa? Kalau ini diambil yang bawah longsor katanya begitu. Ternyata ada beberapa pusaka yang memang tidak boleh diambil Kang seperti itu. Iya, jadi dia melindungi lah mungkin. Jadi orang-orang dulu itu menaruh sesuatu itu barang itu sebenarnya buat melindungi daerah wilayah situ mungkin begitu. Kalau boleh tahu itu mustika yang telur itu, yang pecut malampir itu pastikan yang namanya pusaka atau mustika ada kegunaannya atau faedahnya seperti itu. Itu untuk apa Kang? Kalau boleh dibocorkan nih. Kalau telur tadi gitu kan, katanya buat jaga rumah gitu kan. Nah yang pecut malampir itu dia nggak dikasih sama saya. Nggak dikasih. Kamu nggak kuat katanya gitu kan. Masalah nggak kuatnya nanti kita bahas di segmen kedua nih Kang. Jadi penasaran nih nggak kuatnya kenapa gitu. Oke, jangan kemana-mana, tetap di Aheng. Kita lanjutkan kembali perbincangan kita dengan Kang Soleh. Kang tadi sempat terhenti nih. Tadi disebutkan bahwa yang mustika atau pusaka pecut malampir itu tidak dikasih ke Kang, katanya energinya besar mungkin seperti itu. Nah, itu kenapa Kang bisa seperti itu? Karena menurut beliau itu harus orang-orang tertentu gitu kan. Kalau salah orang bisa bahaya gitu kan. Cuman dari situ ngasihnya beda, jadi lewat mimpi kan. Cuman bukan jadi pecut dia, jadi kayak selendang. Jadi ke saya selendangnya segini, tapi setelah saya gituin kemana aja nyampe gitu. Gitu. Lewat mimpi berarti. Lewat mimpi itu. Setelah pulang dari curug tersebut. Iya, setelah 2 minggu lah baru tuh. Kang ketika apa ya, menarik pusaka seperti itu, apakah ada kejadian-kejadian yang aneh Kang, misalkan ketika ditarik pusakanya itu ya, karena yang tadi kan seperti yang tadi ada beberapa pusaka yang tidak boleh kan. Nah ketika diambil misalkan ada kejadian aneh nggak Kang? Banyak kan. Banyak justru ya. Iya. Satu contoh ya, kita kan berkelana terus gitu kan. Setiap ada dia pasti kita ke tempat-tempat seperti itulah. Kita tawasul ya, ujung-ujungnya gitu kan. Kalau dikasih hadiah apa ya kita ambil, anggapnya kan hadiah gitu kan. Nah, kita ke Gunung Tangkolo namanya, itu daerah Jonggol. Kita ke situ masuk nih, setelah tawasulan, anehnya itu si guhanya itu nih, barangnya itu kan kayak ini ya, kayak merah delima, tapi bukan merah delima, dia merah lah ibaratnya itu. Nah kita ambil, dia ketutup itunya, padahal dia nggak ada tutup apa-apa itu, namanya gua gitu. Guanya kan. ketutup. Tutupnya pakai apa, batu atau Ya semacam karang kayak begitu. Udah gitu kita ada batu gitu kan jatuh gitu, akhirnya nggak diteruskan di situ. Nah katanya ini nggak diizinin sama yang sini. Ada yang jaganya juga mungkin ya? Ada yang satu putri gitu kan. Jadi banyak situ, ada yang putih, ada yang hitam bahasanya gitu kan. Yang hitam itu ya berbentuk ular, ularnya segede gentong gitu kan.
Nah yang si Putri ini akhirnya kita pas mau pulang dikasihlah tusuk konde. Kasih sinar mata. Berbentuk kuningan segede gini ya. Sekarang masih ada sih di rumah gitu. Di rumah ada berapa mustika atau pusaka? Kalau bisa disebutkan mungkin belasan, puluhan ya. Iya, puluhan. Wah. Cuman ya kita ini lagi ke orang-orang mungkin yang mau ini silakan. Oke. Nah tadi kan sempat cerita juga nih ketika diambil mustikanya itu ada pohon yang langsung berubah arah, Kang. Itu gimana, Kang? Tadi bisa dijelaskan kembali? Itu di ini namanya di apa di Kampung Menan itu kan namanya itu ada sumur siuk gitu. Jadi kalau kemarau dia paling lama keringnya gitu kan. Ada pohon dia udah doyong begini nih ya. Pohon doyong gitu. Cuman buahnya bulat-bulat di sini. Tahu namanya nggak tahu saya pohon apa gitu kan. Nah, kita ke situlah biasa tawasul gitu. Tawasul terus dikasih lah hadiah barang gitu kan. Nilai ada nih, diambil. Anehnya berbentuk kayu, Pak. Bulat dia. Kayu. Tapi kayak buah gitu, kayak buah di situ. Setelah diambil, ada izin gitu-gitu kan, pulang. Setelah 2 hari dari kejadian itu, nah si pohonnya itu jatuhnya bukan ke sini, dia malah kebalik ke sini nih. Malah jadi tegak. Kalau secara logika kan mungkin ya orang udah tinggal begini aja kan, kok ke belakang gitu. Itu aneh ya. Wah, saya bingung gitu loh pemikiran, kok bisa begini kata saya gitu kan. Tapi sekarang masih, Kang, masih misalkan sengaja gitu cari mustika atau pusaka kan? Kalau sekarang sih udah jarang gitu aja. Ya kita juga kan lebih mendekatkan diri sama yang kuasa gitu kan. Lebih ingin belajar ngaji diri apa gitu. Seperti itulah gitu. Tapi itu apa ya, pusaka-pusaka ini kan apakah ada yang dikasih, apakah ada yang misalkan ini pengen misalkan meskipun dijaga oleh penunggunya kita paksa juga seperti itu. Nah, di kalangan yang lain itu ada nggak yang seperti itu? Kalau untuk saya sama tim sih nggak ada. Iya, ya. Kita izin dulu kan. Izin dulu kan. pasti izin ya. Kira-kira membahayakan daerah situ enggak gitu kan. Yang lainnya juga mungkin bisa sama sepemahaman seperti itu kan ya. Tapi cuman ada juga ya, kalau kita lihat orang lain ada juga yang memaksakan, akhirnya timbullah bencana kan gitu kan. Kan itu menjadi paku alam juga ya. Nah itu dia. Makanya kita perdalam gitu kan. Ini gunanya buat apa, ini buat apa kan begitu. Pada intinya tujuannya ya kita dengan hal seperti itu ya untuk mendekatkan diri kepada yang Maha Kuasa juga mungkin ya. Intinya seperti itu gitu. Jadi kita harus menyatu dulu juga dengan alam itu gitu kan. Nah ini sangat menarik lagi, sangat menarik sekali pemirsa ya. Nanti di segmen ketiga ada cerita Kang Soleh ini sempat nyasab, Kang, kalau masa sudah nama nyasab ketika di Cirebon seperti itu, Kang ya. Nah nanti ini akan kita bahas di segmen ketiga. Jangan kemana-mana, tetap di Aheng. Kita sekarang berada di segmen terakhir, segmen ketiga nih, Kang. Tadi saya dengar Kang Soleh ini pernah ke Cirebon nih, Kang. Cirebon pertama kali ke Cirebonnya seperti itu. Nah, kan tetapi ketika pertama kali ke Cirebon itu sempat ada kejadian yang Aheng, Kang. Nah, itu seperti apa? Sebenarnya sih kita tujuannya nggak ke Cirebonnya gitu kan ya. Cuman melintasi Cirebon mau ke Brebes gitu kan, kondangan ke rumah teman. Nah, ketika kita jalan sudah sampai Cirebon ke kotanya nih, kita udah ngelewatin apa sih namanya, tempat itunya lah, kerajaannya gitu kan, keraton. Kita ke dalam nih, tiba-tiba perasaan saya gitu kan, nah langit itu ketutup hordeng tuh, gelap. Nah kita sampai 3 kali ya, muter di situ. Gue bisa keluar itu di kota itu, muter aja gitu. Sampai kita berhenti istighfar gitu kan.
udah berdoa, nah dibuka lagi lah si hordeng itu, baru kita menemukan jalan ke Brebes. Nah, kejadian yang anehnya apa, Kang? Cuman kejadian yang anehnya setelah kita nyampe Cirebon nih, ada nenek-nenek ngikutin kita. Itu nenek-nenek maksudnya deh nyata manusia atau Bukan? oh bukan, dari makhluk gaib mungkin. Dari makhluk gaib. Cuman ada beberapa yang ngelihat gitu kan. Ada teman saya 2 orang lah sama saya gitu kan. Nah setelah beres undangan nih kan, paginya kita balik lagi ke Jakarta. Lewat situ lagi? Jalur Pantura. Oh, lewat yang tadi berarti. Cuman harusnya kita nggak ngelewatin kota yang kalau kita pas berangkat. Sebenarnya nggak harus ngelewatin kota. Nah kita ngelewatin kota gitu. Ya, kalau pulang enggak gitu kan. Terus, nah di Jalan Pantura kita diikutin sama penglihatan saya gitu kan, diikutin sama apa kayak semacam tongkat gitu kan. Ada tongkat. Kita jalan ngikutin terus kan. Setelah dia nggak ada nih, nggak kelihatan gitu kan. Nah motor saya yang berat, Tongkat nggak? kagak bisa Tapi motor kencang. berat itu. Iya, itu apa namanya? Saya sampai ditinggalin jauh lah sama teman-teman. Tinggalin jauh terus gitu kan. Ada sekitar 5 kilo lah gitu. Disangka teman saya sengaja bagaimana gitu kan. Orang gas aja udah full kagak jalan-jalan itu motor pelan aja. Setelah nyampe apa namanya rumah temen di Jakarta, nah dia masih ini menampakkan diri gitu kan, deket pohon. Dia berubah jadi kakek-kakek kayak begitu gitu kan. Itu yang tadi di Cirebon di Pantura itu ya? Iya, Pas nyampe ke Jakarta masih ada? sampai Jakarta dia menyerupai kakek-kakek itu, pakai baju putih, adat kayak Cirebonan lah seperti itu. Itu kalau yang pertama tadi nenek-nenek mungkin ada komunikasi nggak Kang antara Akang dengan nenek atau teman-temannya itu? Teman-teman Akang? Kalau itu sih enggak, cuman dia liatin sambil senyum gitu aja. Nah, setelah dari situ 2 hari dari situ saya pergi lagi ke Curug Ciherang. Jam 12 malam saya mandi di situ gitu kan, sama kuncennya. Katanya harus telanjang bulat tuh. Akhirnya saya mandi kan, mana airnya dingin gitu kan. Setelah mandi gitu apa, seluruh tubuh itu ada yang menggigitin lah. Kayak ikan-ikan apa gitu. Saya mulai malu kan, saya paksain aja udah. Setelah beres dari situ sekitar setengah jam saya pulang ke rumah. Ke rumah kan ada 3 kilo lah. Iya, 3 kilo. Nah ada kejanggalan tuh pas kita mau pulang ke rumah. Apa nih? Jadi setiap 15 meter atau 20 meter sekali ada kucing kembar 2. Dia depak aja gitu kan. Tadinya saya bodo amat gitu aja. Tapi kok ada lagi nih. Kucingnya sama kayak gitu. Sampai deket rumah, nah dia nggak ada. Per 20 meter sekali? Iya. Bisa selama dihitung ya? 3 kilo lah bisa kira-kira. dihitung 3 kilo bagi 20 meter seberapa kali? Kalau ibaratnya kucing-kucing liar kok masa itu juga gitu lah. Dia nggak gerak, ya diam aja. Tapi dia ngeliatin Akang atau misalkan cuma diam aja atau gimana kan? Iya, kita ngeliatin kita lewat aja dia gitu. Kita lewat dia ada lagi. Lewat ada lagi. Sampai merinding. Anehnya pas di rumah robah. Dia nggak ada, sekitar kita 30 meter lagi nyampe rumah, 100 meter lagi nyampe rumah dia nggak ada tuh. Tapi di rumah dia lewat. Bukan kucing lagi. Gede. Kucing gede kan. Jadi macan dia gitu kan. Astaga. Ya mungkin sangat saya apa anu ngegegehan di ditu lah. Cek orang Sunda mah bagaimana gitu. Ya kita ngomong secara batin aja gitu kan. Mungkin diantar sama dia atau bagaimana gitu. Tapi udah nggak ganggu juga kan? Iya. Jadi malahan makin seru kan ya ketika pulang. Sensasinya dapat gitu, horornya ya. Itu udah campur aduk gitu. Ada semua itu di situ gitu.
Nah, mungkin pengalaman yang paling sangat Kang itu ketika ngambil pusaka di mana nih? Kalau yang sangat itu ada namanya di daerah Menteng. Kita tawasul di situ, ternyata itu tempat pesugihan gitu kan. Ada dua, biasa kalau tempat itu biasa ada dua itu, ini buat putih, ini buat hitam. Tawasulan di situ, setelah beres kan ditarik tuh barang tuh, dia dari atas ya, kayak cahaya itu biru, cet, sampai tangan nih masih biru Pak. Dibuka keris kan, namanya cuntrik manik tuh. Dibuka begini juga nih sama biru. Yang lucunya lagi ada pasangannya itu kijing bungkem, dia adanya di pohon nanas. Di dalamnya gimana coba kita ngambil kan, durinya aja tajam itu, kok bisa masuk ke situ. Nah di situ kita digangguin gitu, sama apa yang negatifnya mungkin gitu kan. Udah cuaca angin gede gitu kan, kayak mau hujan tapi enggak gitu, kencang banget di situ. Kita udah takut juga tuh, udah diem aja kayak gitu kan. Akhirnya lama-lama ya redup lah, nggak ada ini, nggak ada gangguan lagi kan. Sehingga nggak kerasa nih kita sudah sudah di segmen terakhir dan menghabis nih sekarang waktunya. Kang, mungkin sedikit pesan-pesan untuk pemirsa di rumah seperti apa? Kalau dari saya pribadi ya setiap orang yang mau terjun ke syariat atau senang dengan dunia spiritual, pasti awal-awalnya dia senang dengan barang-barang gaib seperti itu gitu kan, kayak batu, keris apa. Nah itu jangan kita tertawakan, dia ilmunya berarti baru nyampe situ gitu kan, cuman kita arahkan saja gitu. Nah setelah dia banyaklah barang-barang itu kan, narik seperti itu, nanti dia akan naik juga itunya, jadi ngaji diri gitu kan. Akhirnya buat apa sih barang kayak ini gitu kan, kalau kita tidak bisa menggunakannya apa gunanya gitu kan. Yang pertama, yang kedua kan bisa ngerusak alam juga gitu kan. Sama ini kita dulu buat paku bumi atau apa, kita ambilin, kita rusak gitu kan. Intinya kalau semakin ke sana, nah kita itu pasti si barang itu kita buang-buangin lah. Ini buat apa gitu. Yang ada itu ya di diri kita itu terang gitu. Apa aja di diri kita ada gitu kan. Asal kita mau ngewirid kan gitu intinya. Mendekatkan ke Gusti Allah. Jadi kalau barang gitu nggak bisa kita gunakan juga kan, nggak ada manfaatnya juga gitu. Sedangkan kita merusak alam gitu. Ekosistem. Jadi intinya sih ya kita berdoa aja gitu. Apa-apa itu di diri kita terang kok, mau apa aja ada gitu. Yang penting keyakinan kan gitu. Kita berdoa sama yang kuasa, yang maha kuasa gitu. Oke, sangat penuh sekali petuanya. Mudah-mudahan pemirsa di rumah dapat mengambil hikmahnya dari perbincangan kita, dari tema kita kali ini. Ya intinya semua sudah ada di dalam diri kita ya. Tapi kita juga tidak boleh mencibir seperti itu kan ya, karena itu ada proses perjalanannya seperti itu. Oke, terima kasih Kang, hatur nuhun, mudah-mudahan sehat selalu. Jangan lupa nanti kalau ke Sumedang berbagi cerita kembali. Oke, pemirsa Par TV, itu saja yang dapat kami sampaikan, kami obrolkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.